Untuk pertama, apa respon Bung Yanju sekarang terhadap situasi negara? Bagaimana kita menjadi garda terdepan bagi cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat gotong royong, dengan semangat pluralisme. Berbagai kebijakan oleh pemerintah. Ini bisa dikatakan satu kata untuk pemerintah apa kira-kira? Sebagai aktivis mahasiswa, kalau dilihat presentasi kinerja dari Presiden saat ini, saya pikir 60 lah. 60% lah. Posisi itu kan tidak mesti resmi dari lembaga perpolitikan gitu kan. Tapi harus ada kelompok masyarakat, entah secara organisasi atau individu, mereka selalu mengkritik terhadap negara. Iya, berbicara mengenai gerakan mahasiswa di tengah pandemi tentunya juga ada plus minusnya, Mas. Artinya plusnya dalam hal ini kita dulu berdiskusi itu secara offline ya, tidak menggunakan media-media dan lain sebagainya. Tentunya juga itu plusnya di situ. Bagaimana kita bisa merebut opini masyarakat, bagaimana kita bisa merebut wacana di media sosial dengan kita kapanpun dan dimanapun kita bisa mengabarkan itu tanpa harus mengumpulkan orang banyak, dan tentunya juga dapat ditonton oleh orang-orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Abu Laka Arkaida di rubrik Suara Pemuda, Sapa. Kita akan memperbincangkan situasi negara sekarang dalam lokal DIY. Bagaimana sih dunia pergerakan DIY? Anak-anak muda merespon situasi negara. Kali ini kita menghadirkan sahabat Yanju Sahara, Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tingkat DIY ya. Siap, Mas. Terima kasih ya. Terima kasih, Mas. Waktu gitu ya. Siap. Meskipun sudah padat kegiatan menjelang pelantikan ini kan. Iya, Mas. Dan sebentar lagi juga sudah ada agenda ini. Sebelum pelantikan juga kita sudah ada agenda. Oh, sudah. Iya. Apa roco-roco gitu ya? Sudah berjalan. Sahabat Yanju, siap. Di sini kita akan berbincang bagaimana situasi negara sekarang. Dan apa sih respon insan gerakan milenial, karena sahabat Yanju sekarang menjadi ketua umum gitu kan, mesti memahami dinamika gerakan yang ada di lokal daerah istimewa Yogyakarta. Ya, oke. Nah, untuk pertama, apa respon Bung Yanju sekarang terhadap situasi negara sekarang? Oke. Yang jelas respon saya sebagai aktivis ya, aktivis gerakan mahasiswa, tentunya juga membawa pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Tentunya juga kita tidak terlepas dari tujuan ataupun cita-cita dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Yang pertama adalah kita menganut ideologi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua adalah kita menganut Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang berkebangsaan seperti itu, Mas. Artinya ada dua. Yang pertama, kita sebagai organisasi mahasiswa yang Islam gitu, tentunya juga dalam hal ini kita wajib hukumnya dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Artinya kita harus selalu siap untuk bagaimana kita menjadi garda terdepan bagi cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat gotong royong, dengan semangat pluralisme, sebagaimana yang termaktub dalam cita-cita kami, yaitu kita menganut moderatisme dalam bernegara ataupun berbangsa. Seperti itu, Mas. Terus juga sebagai organisasi mahasiswa tentunya juga memiliki peran dalam hal ini sebagai kontrol terhadap pemerintah. Artinya kita selalu aktif untuk merespon persoalan-persoalan kebangsaan. Bukan hanya persoalan-persoalan kita menjadi garda terdepan atas
gerakan-gerakan ideologi Islam transnasional. Bukan hanya itu, kita juga siap menjadi garda terdepan bagi pemerintah yang mana memberikan ataupun mengeluarkan sebuah kebijakan terhadap masyarakat tidak sesuai dengan norma-norma ataupun cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam hal ini adalah menjunjung tinggi keadilan, menjunjung tinggi kebenaran, dan juga menjunjung tinggi kejujuran. Itu yang kita perani. Tadi kan kita berbicara ketika ada satu gerakan yang mengganggu keutuhan NKRI. Ya. Tapi kalau misalkan sekarang berbicara situasi negara sekarang, artinya berbagai kebijakan oleh pemerintah, ini bisa dikatakan satu kata untuk pemerintah, apa kira-kira gitu? Satu kata, Mas. Iya, kira-kira apa sih? Atau kami mengkritisi gitu, atau kami mengapresiasi dalam situasi sekarang. Kan banyak sekarang kan ada beberapa gerakan yang lahir berangkat dari kekecewaan situasi negara. Tapi saya pikir kan parlemen jalan itu tetap harus ada ya. Oposisi itu kan tidak mesti resmi dari lembaga perpolitikan gitu kan. Tapi harus ada kelompok masyarakat, entah secara organisasi atau individu, mereka selalu mengkritik terhadap negara. Ya, lebih tepatnya sih bukan menjadi oposisi ya, Mas ya. Cuman kan kembali lagi pada prinsip-prinsip kita kan sebagai mahasiswa, tentunya juga sebagai controlling terhadap kebijakan pemerintah. Apabila siapapun pemerintahnya, apabila ada sebuah kebijakan yang memang itu merugikan masyarakat, khalayak umum, ya wajib hukumnya untuk kita benahi dalam hal ini. Artinya bukan hanya perlawanan-perlawanan yang kita lakukan, akan tetapi juga kita perlunya sebuah gerakan-gerakan litigasi. Artinya non litigasi sebagai gerakan parlemen jalan, litigasi sebagai bagaimana kita di situ ketika ada sebuah kebijakan yang kurang pas. Contoh misalkan ada sebuah kebijakan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah kurang pas, contoh misalkan RUU PKS yang tidak lagi dibahas, entah kemana itu. Dan yang sekarang lagi ramai dan dilupakan oleh pemerintah, kan tidak menjadi prioritas. Ya kita tetap kawal. Artinya kita tetap dalam hal ini suarakan untuk bagaimana pemerintah ini seharusnya memprioritaskan hal-hal itu, dan kita berikan sebuah sumbangsi pemikiran dalam hal ini ya jalur-jalur litigasi. Kalau saya kasih presentasi perjalanan Jokowi dari periode kedua sampai sekarang, kira-kira berapa persen nilainya? Kalau saya berani kan? Boleh ya? Iya. Karena saya sebagai aktivis mahasiswa, kalau dilihat presentasi kinerja dari presiden saat ini, saya pikir 60 lah. 60% lah. Itu 60%. Kalau sebagai pemerintah itu kan eksekutif. Betul. Kalau pemerintahan kan ada dua, ada lembaga legislatif dan eksekutif. Nah, kalau pemerintahan kan berarti ada lembaga presiden, ada MPR, ada DPR. Itu tadi kan berarti pemerintah eksekutif 60%. Kalau pemerintah berarti ini ikut serta legislatif. 50. Oh, 50. 50%. Oke. Iya, betul. Kenapa dikasih nilai 60%? Ya itu tadi, artinya kami melihat ada sebuah ketidakprioritasan ataupun ketidakseriusan baik legislatif ataupun eksekutif dalam hal ini menuntaskan kejahatan ataupun kekerasan seksual yang mana kapanpun dan dimanapun bisa mengancam siapapun ya. Itu yang seharusnya menjadi sebuah prioritas legislatif ataupun eksekutif untuk bagaimana seharusnya RUU PKS itu tidak ditinggalkan ataupun tidak dilupakan. Sekarang kan kita lihat bersama, sudah masuk balik, sudah masuk prioritas untuk dibahas. Akan tetapi sekarang kebijakan apa yang dikeluarkan justru malah tidak masuk prioritas pembahasan itu. Nah ini kan menandakan bahwasanya ketidakseriusan ataupun ketidakberpihakan pemerintah terhadap kekerasan seksual yang kapanpun dan dimanapun bisa mengancam siapa. Seperti itu Mas, kalau dari saya. Jadi 60% untuk pemerintah, dan kalau digabung pemerintahan, legislatif dan eksekutif itu 50% gitu. Oke.
Itu kan respon terhadap situasi nasional. Ya. Sekarang bagaimana sahabat Yancu, katakanlah sudah berapa bulan menjabat sebagai ketua? Semenjak bulan Maret. Bulan Maret. Semenjak bulan Maret. Berarti sudah 5 bulan. Sudah 5 bulan berjalan. 5 bulan. Nah, dinamika gerakan lokal DIY bagaimana? Karena kan selama ini kan bahwa daerah istimewa Yogyakarta itu sebagai kota pelajar selalu menjadi barometer gerakan. Artinya kalau selama ini ketika Jogja bergerak, maka Nusantara ini akan bergerak. Bagaimana sih situasi sekarang gerakan? Ya, kalau situasi sekarang gerakan-gerakan mahasiswa yang ada di Jogja ya, khususnya di PMII sebenarnya kita lebih kepada fokus gerakan-gerakan literasi digital itu yang pertama, Mas. Karena ini untuk internal PMI-nya ya? Untuk internal PMI-nya ya, lebih fokus kepada ke situ karena kita tahu bersama lah gerakan frontliner dilakukan juga itu kan akan menjadi sebuah rawan ya, apalagi kan sekarang lagi situasinya kan sedang COVID dan lain sebagainya kan itu sehingga tidak bisa dimungkinkan untuk kita maksimalkan di situ. Oke. Alternatif gerakan yang kita lakukan adalah gerakan literasi digital untuk bagaimana kita merebut kuasa makna di media sosial. Seperti itu, Mas. Kalau untuk cakupannya DIY, nah, lintas ini bicara lintas ya. Cakupannya DIY ini aku pikir gerakan-gerakan organisasi mahasiswa eksternal ini sedang bagaimana bisa memformulasikan kembali gerakan-gerakan mahasiswanya pasca COVID-19 ini karena mau tidak mau disadari atau tidak COVID-19 ini berdampak bagi gerakan-gerakan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini, Mas. Kita tahu bahwasanya bagaimana dulu ataupun sebelum COVID-19 lingkaran-lingkaran kecil diskusi berbicara mengenai wacana di daerah istimewa Yogyakarta sangat kencang sekali. Akan tetapi kan sekarang di situasi yang semacam ini juga mahasiswa berbondong-bondong pergi ke kampungnya masing-masing, dan tapi juga dengan catatan meskipun mereka pergi di kampungnya masing-masing juga tidak terlepas dari gerakan, mereka tetap mengkaji situasi-situasi yang ada baik di skalanya regional ataupun skalanya nasional ya, Mas, dalam hal ini. Seperti itu sih, lebih kepada itu kalau dari saya. Berarti dinamika gerakan di lokal DIY dalam situasi pandemi virus corona ini tetap berjalan, tetap atau berjalan. Bisa jadi melahirkan format baru yang mungkin dalam hal ini juga PMII gitu kan, apakah tradisi online atau virtual itu agak lemah atau bagaimana? Berarti mungkin ada dampak bagaimana insan gerakan gitu kan, anak-anak muda sekarang menyampaikan aspirasi itu mungkin lebih terlatih persoalan virtual. Nah, itu bagaimana situasi sekarang? Iya, berbicara mengenai gerakan mahasiswa di tengah pandemi tentunya juga ada plus minusnya, Mas. Artinya plusnya dalam hal ini kita dulu berdiskusi itu secara offline ya, tidak menggunakan media-media dan lain sebagainya. Tentunya juga itu plusnya di situ. Bagaimana kita bisa merebut opini masyarakat, bagaimana kita bisa merebut wacana di media sosial dengan kita kapanpun dan dimanapun kita bisa mengabarkan itu tanpa harus mengumpulkan orang banyak, dan tentunya juga dapat ditonton oleh orang-orang banyak. Itu minusnya, plusnya di situ, Mas. Saya rasa kalau minusnya tidak ada persoalan ya, tinggal bagaimana caranya aja sih di sini. Dulu caranya kita berdiskusi dengan secara offline, sekarang berdiskusi dengan secara online. Tinggal bagaimana dalam hal ini kita mau bergerak atau tidak. Seperti itu. Lebih lanjut karena ini katakanlah situasi pandemi ya. Yang saya pikir memang situasi sekarang juga dibarengi dengan kita kan memasuki revolusi 4.0 kan. Betul. Nah, artinya kita kan sudah tahap bagaimana semua dinamika kehidupan itu kan beralih ke digital gitu. Nah, untuk format gerakan era digital terutama di internal PMII sendiri, apakah sudah punya format gitu kan untuk merespon itu? Ya.
kita sudah punya platform digital tentunya untuk bagaimana kita bisa mentransferkan nilai-nilai humanisme dalam berbangsa ataupun bernegara, nilai-nilai keagamaan yang memang itu sesuai dengan ajaran-ajaran Rasul yang mana mengedepankan prinsip Islam rahmatan lil alamin seperti itu, Mas. Itu kami punya format, kami sudah punya formatnya dan sebentar lagi tentunya juga akan rilis lah. Tidak perlu panjang lebar kita langsung action sebutkan di sini, langsung kita tunggu tanggal mainnya. Seperti itu, Mas. Kita tunggu tanggal mainnya. Ya. Seberapa ini sih kesadaran kader ya, terutama di internal PMI atau secara umum itu insan gerakan dalam lokal DIY melek itu soal literasi media gitu. Ini kan sangat penting karena situasi sekarang ketika media sosial atau media online gitu kan, itu diisi orang-orang yang tidak punya kapasitas gitu kan, arti secara keilmuan, tapi mereka go online tuh, go public gitu kan. Ini kan malahan menjadi bermasalah. Bahkan orang-orang yang tidak punya pendidikan literasi itu menyebar, mereka dapat di grup itu tidak diverifikasi terlebih dahulu, langsung disebar sehingga ternyata itu hoax gitu kan. Nah ini kan sering terjadi. Nah apa yang diberikan pola proses kesadaran yang diberikan kepada kader untuk situasi sekarang kayak? Pola-pola yang dikasih ataupun yang dikasihkan oleh kader itu tentunya juga tidak banyak yang dikasih, Mas, karena sudah sadar semua. Tinggal bagaimana dalam hal ini dari akar rumput sampai struktur yang lebih tinggi, kolaborasi untuk bagaimana kita menyusun sebuah gerakan-gerakan di media sosial. Dalam hal ini adalah bagaimana kita mampu untuk mentransformasikan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang mengedepankan semangat-semangat kebangsaan. Seperti itu, Mas, kalau dari kami sih. Nah, berbicara agenda untuk internal PMI, mesti kan dalam sebuah pengurusan 1 atau 2 tahun itu ada gagasan besar yang mesti dituju kan. Nah, apalagi dalam situasi sekarang ada gerakan transnasional yang mencoba merongrong keutuhan NKRI. Nah, ini bagaimana sih? Saya pikir penting sekali itu. Ya, sebagai komitmen kami tentunya dalam hal ini kami komitmen ataupun semangat dalam hal menjaga cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana dalam hal berbangsa ataupun bernegara kita mengedepankan prinsip-prinsip humanisme, prinsip-prinsip moderatisme dalam berbangsa ataupun bernegara. Tentunya juga jika ada golongan-golongan ideologi transnasional baik kiri kanan lah, ekstrim dalam hal ini, yang merongrong negara kesatuan Republik Indonesia, kami siap untuk menjadi garda terdepan, Mas. Dalam hal ini bukan hanya NKRI jargon harga mati saja, bukan, akan tetapi juga harga hidup juga. Dalam hal ini bagaimana kami bisa bertarung di tataran media sosial, karena 90% kami menyadari 90% kaderisasi yang dilakukan oleh ISIS ya dalam hal ini. Gerakan-gerakan transnasional itu dan bermetaproposa, banyak lagi kan lewat media sosial, bahkan tidak bertatap muka. Itu sehingga menjadi sebuah tantangan kami untuk bagaimana kami bisa menyelamatkan lah sebagai agen perubahan di bagian media sosial, karena kami menyadari hoax lahir itu lewat berita-berita selebaran-selebaran yang ada di WA. Dan sudah melakukan konsolidasi lintas dan organ. Sudah kami konsolidasi lintas organ ketika pas waktu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat kebinekaan, maka kami hadir untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dan punya semangat yang dan sama. Dan punya semangat yang sama. Dari berbagai macam organisasi, baik Islam, Katolik, Kristen, Buddha, dan lain sebagainya, kami mempunyai semangat komitmen untuk menjaga cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Dan siapapun yang akan mengganti negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, kami Cipayung, khususnya PMI, siap berhadapan dengan golongan-golongan tersebut. Sangat menarik sekali. Tapi
kita dibatasi oleh waktu di penghujung ini. Tadi sudah ditegaskan bahwa sahabat Yanju sebagai Ketua Cabang PMI DIY sudah berkomitmen akan melakukan kontrol terhadap negara dan juga akan siap ya menjadi garda terdepan ketika ada kekuatan-kekuatan lain yang mencoba mengganggu keutuhan NKRI. Oke, terima kasih ya sahabat Yanju. Mas Abu. Nanti kita berjumpa lagi ya. Boleh, kita nanti berdiskusi kembali persoalan bangsa. Iya. Begitu sahabat Serdadu. Kita akan berjumpa di rubrik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.